Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Jaswari dari Pendidikan Kimia 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatan tempe dan bagaimana hasil pengamatan yang saya dapati untuk percobaan ini. Nah, untuk tempe ini 100 gram tempe ini mengandung 18,3 gram protein. Nah, protein itu apa? Protein itu merupakan persenyawaan organik dan tersusun di atas dari beberapa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, dalam tempe ini merupakan makanan sehari-hari yang kita makan, yang mana tempe ini udah terkenal di Indonesia. Dan untuk tempe ini terbuat dari biji kedelai atau berbagai bahan lain yang diproses melalui fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Fermentasi itu hasil kegiatan dari beberapa spesies mikroba seperti bakteri, kamir, dan kapang. Nah, mikroba yang melakukan fermentasi dengan memberikan hasil yang dikehendaki dapat dibedakan mikroba penyebab penyakit dan penyebab kerusakan. Nah, mikroba fermentasi ini mendapatkan hasil akibat dari yang dikehendaki, misalnya bakteri yang akan menghasilkan asam laktat, kamir yang menghasilkan alkohol, dan kapang menghasilkan tempe. Untuk proses pembuatan ini biasanya dilakukan pencucian kedelai, perebusan, perendaman, pengupasan kulit kedelai, inkulasi, pembungkusan, dan fermentasi. Nah, berikut langkah-langkah. Langkah awalnya, kita cuci dulu kacang kedelainya hingga bersih sehingga kotorannya tidak ada. Setelah itu, kita tambahkan air dan kita rebus dengan kompor sehingga kacang kedelai ini membantu pengelupasan. Setelah mendidih, kita matikan dan kita beri air untuk perendaman semalam. Dan ini hasilnya, hasil perendaman semalam, air dannya udah keruh dan kulitnya terbuka. Karena airnya tadi keruh dan kita cuci kembali dengan air bersih sehingga ini hanya terdapat kacangnya saja, tidak ada terdapat kulitnya. Berikut dari kulit yang sudah mengelupas. Selanjutnya kita kukus kacang kedelai tadi yang udah bersih dengan kompor dengan api kecil saja. Berikut hasil yang sudah pengukusan dan siap didinginkan. Setelah kita dinginkan, kita tiriskan ragi dan kita aduk sedikit dan kita masuki dengan plastik untuk pembungkusan tempe. Setelah dibungkus, kira-kira seperti inilah pembungkusan tempe yang saya buat. Untuk waktu 24 jam, tempe yang saya dapati itu kacangnya sudah melengket, cuman dia belum ada menimbulkan putih-putih atau belum terselimuti dengan warna-warna putih-putih dari ragi tersebut. Dan dia tidak terlalu lunak dan terdapat pada plastiknya keringat atau air di dalam plastik. Untuk 36 jam yang saya lihat itu pada tempenya sudah memutih dan ada keringat, masih ada air keringat dan kacang kedelainya agak sedikit lunak. Untuk 48 jam itu pemutihan. Untuk pada waktu 48 jam tempe kelihatan tidak menghasilkan air lagi atau keringat pada plastik. Nah, pada 48 jam ini plastik itu udah terkerut, mengepas gitu. Terus dia kacangnya sudah melunak dan udah menyatu separoh. Nah, untuk 60 jam yang saya dapatin sama seperti 48 jam, sehingga hasil pengamatan yang saya
sebutkan tadi, sehingga proses pembuatan tape yang saya lakukan ini dikatakan berhasil tidak sempurna, dikarenakan berhasilnya itu dia sudah terjadi tempe namun setengah, belum seutuhnya jadi tempe, atau belum sepenuhnya dia putih, atau kacang kedelainya ditutupi warna putih belum sepenuhnya, masih setengah. Untuk dari itu, untuk kesalahan mengapa bisa terjadi seperti itu, saya melakukan 2 kesalahan yang mungkin bisa terjadi seperti itu, dikarenakan pada tempe, pada pembungkusan tempe saya tidak menusuk bagian plastiknya saat sudah dibungkus, sehingga tidak ada udara masuk sehingga tempe tersebut berkeringat dan sedikit melunak. Dan pada kesalahan 2 itu, saya melakukan pengukusan yang belum terlalu kering sehingga masih ada kacang kedelai yang basah-basah sedikit, dan saat saya taburi itu raginya itu cair dalam air tersebut, sehingga ragi tidak berjalan dengan bagus, dan ada yang sebagian yang terkena ragi yang sudah kering kacang kedelainya, dia akan proses tempenya berhasil, akan tetapi yang bagian yang basah sedikit dengan ragi dia akan lambat dan dia belum tertutupi dengan ragi, dan kemungkinan juga tidak tertutupin lagi, dan bisa jadi juga dia proses ini lambat, membutuhkan waktu lagi untuk membuat tempenya lagi, untuk menjadikan tempe. Sekian dari apa yang penjelasan saya sebutkan tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.